Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Masrul Huda, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Dan teman-teman sekalian, puji serta syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat berkumpul meskipun secara virtual. Selawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan analisis kasus dari teori bisnis digital dan inteligensi bisnis. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Riyadus Sholihin Yachya, dengan NIM belakang 130. Baik tanpa panjang kata, kita masuk ke pembahasannya. Baik, subbab yang akan saya bahas ada 8 subbab. Yang pertama, inteligensi digital pada acara rakyat bersuara. Yang kedua, inteligensi bisnis dalam mengungkap data kasus Nadiem tersangka. Yang ketiga, inteligensi bisnis di balik skakmat Ferry Irwandi kepada para buzzer. Yang keempat, inteligensi bisnis dalam analisis wacana darurat militer. Yang kelima, bisnis digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Yang keenam, cara bangun bisnis dari nol, mulai dari sini, dari Raymond Chin. Yang ketujuh, tiga, ide bisnis digital tanpa modal, harus coba, dari Raymond Chin. Dan yang terakhir, trik marketing yang semua orang wajib tahu, dari Raymond Chin. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya menayangkan keynote speech dari Bapak Masrul Huda. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Terima kasih Bapak Masrul atas keynote speech-nya. Selanjutnya saya akan membahas video pertama, yaitu inteligensi digital pada acara rakyat bersuara. Peran inteligensi digital yang pertama, pemantauan isu publik, yaitu inteligensi digital memantau media sosial, berita, dan forum untuk mendeteksi kericuhan, isu sensitif, serta sentimen masyarakat. Yang kedua, verifikasi informasi, yaitu memastikan kebenaran data, membedakan fakta dari hoax, dan mengurangi kebingungan publik. Dan yang terakhir, dasar kebijakan, yaitu menjadi landasan keputusan yang transparan, berbasis data, dan tepat sasaran untuk meredam keresahan masyarakat. Selanjutnya dari video tersebut, saya bisa menarik beberapa poin analisis. Yang pertama adalah akuntabilitas aparat dan pemerintah. Yang kedua adalah efektivitas intelijen. Yang ketiga adalah konflik informasi dan kredibilitas. Yang keempat adalah akar masalah versus gejala. Dan yang kelima adalah peran inteligensi digital atau implisit. Selanjutnya video kedua, yaitu inteligensi bisnis dalam mengungkap data kasus Nadiem tersangka. Yang dimana peran dari inteligensi digital adalah yang pertama, deteksi dini, yaitu mengidentifikasi indikasi markup harga, penyalahgunaan e-katalog, serta pola transaksi yang janggal. Yang kedua, validasi data, yaitu membandingkan harga pasar dengan harga pengadaan, memverifikasi laporan kerugian negara, serta menelusuri aliran dana. Yang ketiga, pemantauan integritas pejabat, yaitu menganalisis anomali pada LHKPN dan gaya hidup penyelenggara negara. Yang keempat, pencegahan sistemik, yaitu memastikan kebijakan pengadaan sesuai inpres, mendorong transparansi, dan mengurangi celah manipulasi vendor. Dan yang terakhir, pengungkapan jaringan, yaitu mengurai potensi keterlibatan pihak-pihak berwenang atau kelompok terstruktur di balik proyek. Poin-poin analisisnya yang pertama adalah penyalahgunaan sistem pengadaan, e-katalog. Yang kedua adalah markup harga dan kerugian negara, 9,9 triliun menjadi 9,3 triliun rupiah. Yang ketiga adalah produk berkualitas rendah, Celeron N4500, 32 GB. Yang keempat adalah lonjakan harta Nadiem, yang naik drastis lalu turun kembali. Dan yang terakhir adalah pelanggaran kebijakan nasional, Inpres 2/2022.
Selanjutnya, video ketiga, yaitu inteligensi bisnis di balik skakmat Ferry Irwandi kepada para buzzer. Peran inteligensi bisnis yang pertama adalah deteksi pola aktivitas dan jaringan buzzer, yaitu memetakan kapan dan bagaimana buzzer beroperasi, serta mengungkap keterkaitan antar akun mereka. Yang kedua, analisis konten dan sentimen publik, yaitu memahami jenis pesan yang disebarkan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadapnya. Dan yang terakhir, evaluasi dampak kampanye dan pengembangan strategi respons, yaitu mengukur pengaruh buzzer pada opini publik dan merancang langkah counter strategi yang efektif. Video ini menampilkan Ferry Irwandi yang mengkritik peran buzzer dalam memanipulasi opini publik melalui strategi terencana dan jaringan kuat untuk mengendalikan narasi di ruang digital. Poin analisisnya, ke-1 pengungkapan strategi sistematis buzzer. Kedua, kekuatan jaringan dan koordinasi. Ketiga, dampak sosial dan politik. Dan terakhir, kebutuhan strategi tanggap. Selanjutnya, video keempat yaitu inteligensi bisnis dalam analisis wacana darurat militer. Peran inteligensi bisnis yang pertama adalah pemantauan sentimen publik, yaitu menganalisis reaksi masyarakat untuk antisipasi konflik. Yang kedua adalah deteksi informasi dan hoaks, yaitu memantau penyebaran berita agar cegah misinformasi. Dan yang terakhir adalah analisis risiko politik dan sosial, yaitu menilai dampak wacana pada stabilitas negara. Video ini menyajikan kritik Gatot Nurmantio terhadap wacana darurat militer yang dianggapnya berlebihan dan tidak tepat. Ia menekankan pentingnya menghormati demokrasi dan hukum, serta mencari solusi damai tanpa kekerasan militer. Poin analisisnya, ke-1, kritik terhadap wacana darurat militer. Kedua, penekanan pada proses demokrasi dan hukum. Ketiga, pentingnya menjaga stabilitas sosial. Dan terakhir, ajakan untuk solusi damai. Selanjutnya, video kelima yaitu bisnis digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Peran bisnis digital yang pertama adalah sarana kritik dan aspirasi publik, yaitu media digital jadi wadah rakyat menyuarakan pendapat langsung kepada pemerintah. Yang kedua adalah transparansi and kontrol sosial, yaitu konten digital membuat kebijakan pemerintah lebih mudah diawasi. Dan yang terakhir adalah penggerak ekonomi kreatif, yaitu video kritik juga bagian dari industri kreatif yang memberi nilai ekonomi. Bisnis digital menjadi ruang kritik dan aspirasi rakyat yang mendorong pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Namun, tanpa tata kelola yang baik, ruang digital berisiko memicu hoaks dan polarisasi. Poin analisisnya, ke-1, kekuatan opini publik. Kedua, dampak ekonomi politik. Ketiga, tantangan regulasi. Dan terakhir, risiko polarisasi. Selanjutnya video ke-6 yaitu cara bangun bisnis dari nol, mulai dari sini, dari Raymond Chin. Peran bisnis digital yang pertama adalah membuka akses pasar lebih luas, yaitu produk ke jasa bisa menjangkau konsumen tanpa batas tempat. Yang kedua adalah efisiensi biaya dan modal, yaitu promosi dan penjualan bisa dilakukan online dengan biaya lebih rendah. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data, yaitu teknologi digital membantu memahami kebutuhan konsumen secara akurat. Video ini menegaskan bahwa bisnis digital memudahkan usaha berkembang dengan biaya rendah dan jangkauan luas. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan berinovasi dan memanfaatkan data konsumen secara tepat. Poin analisisnya, ke-1, praktik MVP dan umpan balik cepat. Kedua, efisiensi operasional dan skalabilitas. Ketiga, pemasaran lebih besar dari produk di awal dan terakhir, penyesuaian berdasarkan data. Selanjutnya video ke-7 yaitu 3, ide bisnis digital tanpa modal, harus coba, dari Raymond Chin. Peran bisnis digital yang pertama adalah membuka peluang usaha tanpa modal besar, yaitu siapapun bisa memulai bisnis hanya dengan kreativitas dan akses internet. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar, yaitu platform digital memungkinkan produk atau jasa dikenal lebih cepat oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi dan ekonomi kreatif, yaitu bisnis digital melahirkan ide-ide baru yang bisa berkembang sesuai tren pasar. Video ini menegaskan bahwa bisnis digital dapat dimulai tanpa modal besar dengan memanfaatkan kreativitas dan platform online. Kesuksesan ditentukan oleh konsistensi, inovasi, serta kemampuan membaca tren pasar agar tetap bertahan di tengah persaingan. Poin analisisnya, ke-1, kreativitas sebagai modal utama. Kedua, konsistensi dan inovasi. Ketiga, pemanfaatan platform digital. Dan terakhir, peluang tanpa modal besar. Selanjutnya video ke-8 yaitu trik marketing yang semua orang wajib tahu, dari Raymond Chin. Peran bisnis digital yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar tanpa batas wilayah. Yang kedua adalah menekan biaya promosi dan operasional. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan konsumen. Video ini menggambarkan bagaimana peluang digital memungkinkan seseorang memulai usaha secara mandiri dengan memanfaatkan platform daring. Kunci kesuksesan adalah kreativitas, konsistensi,
serta kemampuan merespon umpan balik pasar agar bisa tumbuh dan bertahan di tengah kompetisi. Poin analisisnya, ke-1, bisnis digital memberi peluang usaha meski dengan modal minim. Kedua, adaptasi terhadap tren pasar menentukan keberlangsungan bisnis. Ketiga, kreativitas dan konsistensi jadi faktor utama pertumbuhan. Dan terakhir, persaingan ketat menuntut inovasi berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu makan tomat. Roar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.